Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Utama Kusasi dengan akhiran NIM 03. Di sini saya akan lanjut materi tafsir Tarbawi yang ketujuh, yaitu surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان للغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد رب أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا, yang artinya dia berkata, inilah waktu perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberitahu kepadamu makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar menghadapnya. Adapun perahu itu adalah dimiliki oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud aku membuat cacat karena di hadapan mereka itu adalah seorang raja zalim yang mengambil setiap perahu yang baik secara paksa. Adapun anak itu yang aku bunuh, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantikannya dengan orang lain yang lebih baik kesucian daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu dan bapaknya. Adapun dinding atau rumah itu dimiliki oleh dua anak yatim di kota dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasar kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Baiklah, selanjutnya yaitu kosakata yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Ya Allah, Bismillah. Qala hadza firaq. Berkata ini perpisahan baini antara aku wa bainika dengan engkau. Saunabbi'uka akan memberitahumu bita'wil tentang penafsiran tujuan malam tastati' apa yang tidak engkau mampu alaihi atasnya sabara bersabar. As-safina perahu kanat adalah
limasakin, milik orang-orang miskin. Ya maluna, kerja. Ya ya'maluna, bekerja. Fil bahri, di laut. Fa'aradtu, maka aku menghendaki an a'baha, merusaknya, Malik, raja. Ya'khudhu, mengambil. Kulla, setiap. Safina wasaba, perahu dengan paksa. Al-ghulam, anak laki-laki. Abawa abawahu abawahu, kedua orang tuanya. Mu'minain, orang yang beriman. Fakanashi fakashina, maka kami khawatir. An yuriqahuma, aku membebani keduanya. Tughyana, kedurhakaan. Wa kufra, kekafiran. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ini. Menurut riwayat Ibnu Abbas, kaum Quraisy meminta bantuan kepada seorang pendeta Yahudi di mana waktu di Madinah untuk menguji eh, kenabian Nabi Muhammad SAW. Pendeta Yahudi ini menyuruh mereka untuk mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, tentang para pemuda penghuni gua atau Ashabul Kahfi. Dan yang kedua yaitu tentang seorang pengembara yang mencapai timur dan barat serta Zulkarnain. Yang ketiga tentang ruh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjawab akan memberikan jawaban keesokan harinya tanpa mengucapkan insya Allah. Waktu tertunda sekitar 15 hari, sehingga kaum Quraisy itu mengejek Nabi Muhammad SAW. Setelah turun surah Al-Kahfi, eh, yang menjawab 2 pertanyaan pertama, sedangkan pertanyaan tentang ruh dalam surah Al-Isra ayat 85. Sebagaimana eh, nilai-nilai pendidikan dalam Al-Kahfi ini, yang pertama yaitu memiliki nilai pendidikan akidah. Yang pertama itu meyakini bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, beriman bahwa setiap takdir Allah itu mengandung hikmah, menumbuhkan sikap tawakal kepada Allah. Yang kedua, nilai pendidikan moral dan juga akhlak. Itu bersabar ketika menghadapi sesuatu masalah yang belum dipahami, tidak tergesa-gesa dalam menilai suatu peristiwa, rendah hati untuk menambah ilmu, eh, menghormati orang tua dan guru yang lebih berilmu. Ketiga yaitu nilai pendidikan sosial, peduli kepada masyarakat lemah, seperti membantu orang miskin dan juga anak yatim, menjaga hak milik orang lain, melindungi harta yatim hingga mereka mampu mengelolanya. Yang keempat itu nilai pendidikan spiritual, menyadari bahwa semua keputusan Allah Subhanahu wa taala mengandung rahmat, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau husnuzon, mengutamakan kehendak Allah daripada keinginan pribadi. Lalu apa saja kesimpulan yang bisa dapat saya simpulkan eh, pada surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 ini, yaitu menjelaskan bahwa hikmat dibalik tiga tindakan Nabi Khidir tadi yang semula tidak dipahami oleh Nabi Musa, yaitu melubangi perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding-dinding rumah. Inti pelajaran yang dari ayat-ayat ini tersebut yaitu bahwa ilmu itu tidak hikmah bahwa ilmu itu adalah hikmah, bersabar. Eh, Hikmah itu Allah itu melampauinya pengetahuan manusia. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya bersabar, tawakal, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun awalnya tampak tidak sesuai dengan harapan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.